Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang pemirsa di podcast Manfaat Kediri. Sebelum lanjut, silahkan like, comment, and subscribe agar podcast Manfaat Kediri semakin berkembang. Bersama saya Rahma Ramadhani sebagai host podcast kali ini. Berhubung dengan adanya kegiatan Porseni tingkat Kabupaten di Kediri pada tanggal 30 April 2025 dan dituan rumahi oleh Manfaat Kediri, maka dari itu yuk mari kita bahas seputar tentang Porseni tingkat Kabupaten di Kediri 2025. Mumpung nih lagi ada Bapak Abdullah Rasyad selaku Kasih Penma Kabupaten Kediri. Saya ucapkan selamat datang di Manfaat Kediri, Bapak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya di hari yang spesial ini? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat untuk mengikuti seleksi Porseni jenjang Madrasah Aliyah se-Kabupaten Kediri yang bertempat di Man 4 Kediri atau Man Krecek. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberi kesehatan oleh Amin, Allah. amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana Pak tadi pandangan pertama ketika Bapak datang di Madrasah Aliyah Negeri 4 Kediri dan melihat persiapan-persiapan hingga pembukaan Porseni dilaksanakan? Ya, sebelum kami menjawab terkait dengan ini, maka saya di RSHJ Abdullah Rasyad MPDI selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri mengucapkan selamat dan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan Porseni untuk jenjang Madrasah Aliyah se-Kabupaten Kediri yang berada atau yang dilaksanakan di Man 4 Kediri. Luar biasa dari sisi pelaksanaan, antusias dari seluruh madrasah yang menjadi keterwakilan masing-masing KKM atau kelompok kerja madrasah, mulai dari Man 1 yang berada di Tarokan, kemudian Man 2 yang berada di Purwasri, kemudian Man 3 yang berada di Kandangan, dan yang keempat ada Man 4 yang berada di Krecek, Man 5 yang berada di Kandap, dan KKM Al-Hikmah, satu-satunya kelompok kerja madrasah yang keterwakilannya dari madrasah swasta yang berada di wilayah utara. Sehingga hari ini berkumpul seluruh atlet, seluruh kelompok kerja madrasah se-Kabupaten Kediri. Nah, dari sisi pelaksanaan sudah bisa kita saksikan bersama tadi melalui satu mekanisme resmi pembukaan yang dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Kemudian ada parade atlet yang mana diberikan kesempatan masing-masing kontingen untuk dibacakan seluruh atlet yang mengikuti seleksi Porseni tingkat kabupaten ini, yang kesemuanya sudah terbacakan, luar biasa. Dan pelaksanaan upacara resmi tadi juga dilaksanakan dengan penuh khidmat, penuh semangat, diawali dan diakhiri dengan parade drum band. Dan tadi pembukaannya ditutup dengan pembacaan doa yang dilaksanakan oleh Gus Dakin. Beliau termasuk salah satu kepala Madrasah Aliyah Al-Hikmah Purwasri. Makanya apresiasi ini perlu untuk kami sampaikan pada podcast kali ini. Luar biasa, mudah-mudahan dengan Porseni ini nanti potensi anak-anak di bidang olahraga dan seni betul-betul semakin berkembang, semakin meningkat. Alhamdulillah, sangat luar biasa ya Pak. Semoga di tahun-tahun selanjutnya tambah baik dan tambah luar biasa. Moga kita masuk saja ke pembahasan kali ini. Ya, siap. Jadi apa Pak tujuan utama diselenggarakannya Porseni tingkat kabupaten oleh Kementerian Agama Kabupaten Kediri? Selain itu, menurut pandangan Bapak, bagaimana pelaksanaan Porseni di lingkungan madrasah se-Kabupaten Kediri ini? Ya, terima kasih. Luar biasa. Tujuan Porseni ini adalah sebagai salah satu upaya dan ikhtiar yang dilakukan oleh madrasah, khususnya adalah Madrasah Aliyah, untuk mengetahui secara langsung potensi anak-anak berbakat di bidang olahraga maupun seni.
Yang ini diawali dengan satu seleksi tingkat KKM. Jadi madrasah-madrasah semuanya diberikan kesempatan untuk berlomba maupun bertanding. Dari seleksi KKM ini nanti akan mewakili KKM-nya masing-masing. Jadi yang menjadi pemenangnya mewakili KKM, dan dari KKM ini nanti hari ini lanjut ke tingkat kabupaten. Nah, oleh karenanya ini perlu untuk digali sehingga anak-anak yang berbakat, anak-anak hebat di bidang olahraga dan seni itu nanti akan betul-betul bisa, kemampuannya bisa maksimal, akan mampu untuk mengharumkan nama madrasah, tentunya juga akan mengharumkan nama Kabupaten Kediri di event-event yang akan datang. Nah, oleh karenanya upaya dan ikhtiar ini dilakukan sebagai salah satu bagian penting supaya anak-anak ini nanti betul-betul luar biasa berkembang, dan juga Bapak Ibu pembina pendamping juga lebih termotivasi, sehingga secara resmi memang kantor Kementerian Agama tentunya bekerja sama dengan madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Kediri, khusus jenjang alia ini pelaksanaan hari ini dilaksanakan kegiatan porseni. Luar biasa. Baik, berarti seperti itu untuk menggali potensi diri para siswa ya Pak ya. Betul. Lalu setelah itu selanjutnya bagaimana Pak? Apakah ada bimbingan atau pelatihan khusus untuk para atlet atau peserta porseni untuk lanjut ke jenjang provinsi ataupun kompetisi lainnya? Ya, terima kasih. Ada satu TC, ada satu pelatihan nanti untuk menindaklanjuti anak-anak yang sudah berprestasi. Jadi anak-anak nanti dari seleksi ini akan terpilih lah juara 1, 2, 3 atau harapan 1, 2, 3. Dari anak-anak terbaik itu nantinya akan diberikan satu pemusatan latihan, tentunya nanti akan terakomodasi, akan terkoordinir oleh KKM Kabupaten, yang itu nanti harus menyiapkan anak-anak berbakat, anak-anak yang sudah menjadi juara itu untuk diadakan pemusatan latihan. Harapannya nanti dengan rutinitas latihan berupa TC itu nanti anak-anaknya potensinya, prestasinya juga akan semakin berkembang, semakin baik, fisiknya juga semakin kuat dan hebat. Nah, oleh karenanya kita nanti akan melibatkan tim yang nanti ter-SK-kan oleh kantor Kementerian Agama terkait dengan masalah ini. Sehingga mutlak ini memang diperlukan satu bentuk pemusatan latihan. Sangat hebat, berarti ada loh pelatihan atau bimbingan khusus untuk para atlet lanjut di kompetisi selanjutnya. Apa nih pesan Bapaknya untuk para atlet atau peserta porseni ini? Iya. Sebelum pesan ini kami sampaikan, perlu juga kami sampaikan di podcast yang luar biasa ini, di MAN 4 ini, bahwasanya nanti yang juara kabupaten, seleksi porseni kabupaten ini nanti akan mewakili kabupaten di jenjang porseni tingkat Jawa Timur. Oke. Tingkat Jawa Timur itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 Juli 2025 di Jember. Ya. Ini sebagai momentum terbaik, terindah, karena ini nanti akan berlanjut dari Jawa Timur itu nanti akan lanjut tingkat nasional, sehingga dari seleksi mulai tingkat KKM, tingkat kabupaten, tingkat Jawa Timur maupun nasional ini nanti ketika anak itu meraih juara 1, itulah memang yang terbaik dari atlet-atlet yang sudah baik. Yang baik-baik nanti pasti akan ada yang terbaik. Oleh karenanya kami dukung sepenuhnya, dan kita siap nanti untuk bertetet di Jember. Kita akan dampingi atlet pembina official untuk berada di Jember, memberikan motivasi pada anak-anak ini, sehingga kita punya satu impian, dan mudah-mudahan impian ini akan terwujud. Amin. Atlet Kabupaten Kediri akan menjadi yang terbaik tingkat Jawa Timur. Amin Allahumma amin. Iya, memang seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, jangan lupa untuk tetap semangat, jangan
mudah menyerah, jangan takut kalah, tetap sportif. Sepertinya cukup sampai di sini saja. Pesan terakhir, tetap semangat, ikuti TC dengan baik, arahan pendamping pembina dilaksanakan. Insya Allah anak-anak akan punya potensi, betul-betul punya potensi untuk menjadi yang terbaik di tingkat Jawa Timur. Amin Allahumma amin. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan berbagi ilmunya. Semoga informasi yang Bapak sampaikan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikianlah perbincangan kita kali ini bersama Bapak Abdullah Rasyad selaku Kasipenma Kabupaten Kediri. Akhir kata dari kami, apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.